Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini kita akan merenungkan satu topik, bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Tentu saudara, kata bertumbuh bukan kata yang asing di telinga kita sebagai orang percaya. Kata yang sangat familiar sekali, kita sering mendengar orang untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Namun mungkin kalau kita jujur, kita pun bingung ya bagaimana caranya untuk kita boleh terus bertumbuh sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Nah saudara, Rasul Petrus dia memberikan satu nasihat kepada si penerima suratnya di 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua secara khusus, dan tentu juga nasihat ini berlaku untuk setiap kita. Maka di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua saya baca bagi kita sekalian, dikatakan di sana, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, kata yang terakhir tadi, supaya olehnya kamu bertumbuh. Bagaimana supaya kita mengalami satu pertumbuhan di dalam Kristus? Nah, dalam nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus ini, setidaknya dua hal ini saudara-saudara yang dia inginkan secara simultan, secara bersama-sama dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan, buanglah segala dosa. Tentu kita tahu saudara-saudara, selama kita hidup di dalam dosa, kita akan sulit untuk mengalami pertumbuhan. Karena apa? Dosa itu akan mengikat, dosa itu akan membelenggu, sehingga membuat kita mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Nah, apakah memang orang-orang yang sudah mengenal Kristus, lalu mereka nggak berbuat dosa? Tentu tidak, saudara-saudara. Si penerima surat daripada Petrus ini, mereka juga adalah orang-orang percaya. Dan saudara dan saya juga adalah orang percaya. Namun kita pun berjuang di dalam dosa. Orang-orang dan tokoh-tokoh terkenal di Alkitab yang kita kenal sebagai bapak orang beriman, orang-orang yang hebat, ya mereka pun jatuh dalam dosa. Siapa yang tidak kenal Abraham? Ya, siapa yang tidak kenal Daud, orang yang sangat diperkenan Tuhan, tapi dia juga bisa jatuh ke dalam dosa. Dan banyak sekali tokoh-tokoh lain yang mereka dipakai oleh Tuhan, namun mereka juga terus bergumul di dalam dosa mereka. Nah, maka untuk kita boleh mengalami satu pertumbuhan, nasihat di sini, buanglah ya dosa itu, termasuk di dalamnya di sini kejahatan, tipu muslihat, macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Hal-hal yang sering dipakai iblis untuk mengikat, membelenggu kita sehingga kita sulit untuk bertumbuh. Mungkin udah 10 tahun jadi orang percaya, 20 tahun jadi orang percaya, namun kita tetap menjadi sama seperti awal-awal dulu kita menjadi percaya Kristus. Nah, di dalam perjuangan ini saudara-saudara, untuk kita membuang dosa tentu bukan dengan kuat kita. Ya, bukan dengan kemampuan kita. Tapi ada satu rahasia lagi yang diberikan oleh Rasul Petrus di ayatnya yang kedua, ketika dia katakan di sana, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, jadilah bayi ya yang rindu dan yang pengen air susu yang murni dan rohani. Ini bicara soal apa, saudara-saudara? Ini bicara soal firman Tuhan. Dan kata di sini, jadilah ini sebenarnya lebih tepat diartikan inginkanlah, ya, inginkanlah firman Tuhan. Jadi ini secara bersama-sama. Kenapa? Kalau kita ingin melepaskan diri dari dosa, ya, supaya kita bertumbuh, nggak cukup hanya membuang dosa, tapi juga harus merindukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menjadi panduan, yang akan menuntun kita di dalam sebuah pertumbuhan. Nah saudara perhatikan, kalau kita membuang dosa namun gak rindu firman, ini juga gak membawa pertumbuhan. Bayangkan kita terus mau berjuang melepaskan dosa gitu ya, tapi gak ada yang kita isi diri kita dengan firman, maka gak ada yang menuntun kita. Atau sebaliknya, kita rindu firman terus, tapi nggak ada kerelaan, kesediaan, perjuangan untuk membuang dosa. Maka ini juga adalah hal yang sia-sia ya. Ada orang yang terus rindu beribadah, terus rindu baca firman, tapi menggenggam erat-erat dosanya, menyimpan diam-diam dosanya. Nah, Tuhan menghendaki dua hal ini saudara-saudara, sehingga saya dan saudara kita sama-sama bertumbuh mengikut Tuhan. Maka tema kita hari ini, bertumbuh yuk.
Mari buanglah dosa dan teruslah inginkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.